Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi. Jumpa pertama di podcast perdana KUA Pajarakan bersama keluarga KUA Pajarakan. Ini para penghuninya KUA Pajarakan. Alhamdulillah, semoga podcast pertama, podcast perdana ini akan membawa suasana baru di KUA yang biasanya hanya ngotak-ngatik komputer. Ini dua, saya bilang tamu bukan tamu ya, penghuni kok, penghuni asli. Malah beliau adalah orang-orang senior. Di samping saya ada Bu Lulu Saidah, Ustazah Lulu Saidah, beliau penyuluh agama Islam. Dan ada Bu Sri, lengkapnya Bu Sri Indrawati, Indrayanti, sorry. Para lo apa tahu mabi jenang merah lu. Tahu lebo ngobo nyaman orang. Oke. Jangan lupa teman-teman bisa mendukung channel ini, mendukung program ini. Semoga ini juga menginspirasi di tengah kesibukan kerja kita menyempatkan untuk sharing. Kita akan bercerita banyak hal di dalam kehidupan sehari-hari kita yang bisa kita sharing dan kita ambil hikmahnya. Terima kasih atas kesediaannya Bu Sri Abu Paksa untuk ngobrol di sini. Tenang aja Bu Sri, yang tidak berkenan untuk diceritakan tidak harus diceritakan, tetapi dari lubuk hati yang paling dalam. Yang pertama, sahabat-sahabat, kantor urusan agama sementara ini diidentikan dengan kantor urusan menikah. Oke, jadi teman-teman di sini biasanya ngurusi pernikahan orang, berarti ngurusi rumah tangganya orang. Nah, yang sekarang yang kita akan ulik keluarganya sendiri seperti apa. Tetapi saya lihat dua sosok ini adalah dua sosok yang unik. Bu Lulu bersama Pak Adib yang sangat setia setiap hari mengantar dan menjemput. Ya Allah, saya kira luar biasa. Istri seperti Bu Lulu, usia berapa Bu Lulu sekarang? 55. Ya Allah, sudah usia 55 tidak dibiarkan seperti jelangkung, datang dan dijemput, pulang dan diantar. Tapi suaminya sangat setia mengantar dan menjemput. Kadang segala ubur sampai dari rumah dibawa ke kantor, makanan dan segala macam. Ada banyak di luar sana yang kadang jealous atas kedermawanan istri. Semua barang dibawa ke kantor. Tapi saya lihat Pak Adib santai sekali melihat Bu Lulu dermawan, bawa makanan, kadang masakan teman-teman. Tipnya dari Bu Lulu. Nah, tipnya dari Bu Lulu, bagaimana sih menjaga hubungan suami istri jenengan itu nyah-nyoh itu apa ya? Dermawan ke orangnya. Oke. Gimana tipnya, keterbukaan atau apa-apa yang dengan Kalau pribadi saya untuk membawa sesuatu atau itu yang dibutuhkan teman-teman, yang dibutuhkan saya juga dibutuhkan teman-teman. Tapi kalau emang teman-teman nyampe di kantor, teman-teman tidak makan, misalnya saya sudah berusaha payah dari rumah, sudah membuat kayak ini, mau tak masak kayak gini, ternyata teman-teman ada yang tidak makan. Itu saya sial sekali. wah, tahu deh ya petade. Sakit hati dia. Teman-teman, Bukan sakit hati, saya sial, sia-sia kayaknya. enggak ya, saya kira ada teman-teman yang dari rumah sudah kenyang dari rumah gitu. Tetapi yang ingin saya bicarakan di sini, bagaimana dengan suami? Ya, saya kira Bu Lulu itu bukan orang yang bener kaya, yang berlebih gitu dah ya. Tapi suami enteng saja melihat jenengan bawa apa untuk teman-teman, dan hampir setiap hari saya lihat, atau malah jarang liburnya itu. Gimana? Menurut suami, kalau itu memang untuk kebaikan atau emang itu sodako, itu sangat ringan sekali. Tidak pernah berpikir besok apa yang mau dimakan, misalnya sekarang apa yang ada itu ya suruh bawa sudah. Subhanallah. Iya, untuk besok udah tahu wes rezeki itu dari Allah gitu. Ini asiknya. Biasanya kalau suami yang sedekah itu istri
yang ojo akeh-akeh, anak itu dipikiri. Tapi ini luar biasa dari sosok seorang istri, suami yang begitu begitu. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Putra-putri ada berapa, Bu Lulu? Putra saja 3, Ada 3 putra. menantu 1, Oh, sudah. cucu 1. Masya Allah. Nenek nih ya. Dipanggil Nek Bauti. Bauti. Oke. Ini satu keunikan ya, suami istri, dan komunikasinya juga ini ya. Artinya suami tahu kan apa yang apa yang dibawa, disedekahkan atau untuk teman-teman. Ini apa ya, pola komunikasi yang sama-sama terbuka, sama-sama punya kepasrahan gitu ya. Urusan ekonomi, urusan rezeki, apa jare Gusti Allah gitu. Oke. Nah, yang kedua, ini sosok yang bagi saya unik. Yang ngocak antik ya oleh lah. Saya sering mendengar cerita-cerita ringan dari Bu Sri tentang cucunya Anya ya, Bu Sri. Elena, ada putra 2. Putranya 3. Yang pertama putranya siapa namanya? Miklot itu pertama. Yes. Miklot, terus ada ceweknya enggak? Ada. Putri. Ya. Sudah menikah, Bu Sri? Belum. Oh, ya, yang di mana KUA Maron itu? Siapa? Billy. Sudah menikah belum? Belum juga. Berarti cucu produknya Mas Miklot semua ini ya? Yes. Saya mendengar cerita Bu Sri itu begitu serunya keluarganya. Kadang putranya kalau meminta sesuatu dari ayahnya itu ya pakai gimmick-gimmick, pakai lucu-lucuan. Kadang maksanya diajak keluar dulu di Polokoto gitu. Setelah di sana minta dibayarin. Keluarga ini sangat unik. Candaannya kadang lost gitu. Gimana Bu Sri? Usia pernikahan berapa tahun? Saya menikah tahun 94. 94. Tepatnya bulan depan ini ulang tahunnya. Yang ke 20 November saya nikah. 20 November. 94. 30 tahun. Iya dong. Insya Allah. Iya dong. Masya Allah, luar biasa. Suami profesinya? Guru. Wah ya pasti inilah ya. Guru itu kan punya jiwa yang lebih ngemong dan segala macam. Pola komunikasi, Bu Sri. Saya dengar ceritanya itu, jenengan itu kalau cerita sama suami itu kadang saling serangap tapi harmonis gitu loh. Ini gimana sih ceritanya? Gini, sebenarnya ya kalau kita lihat dari sisi keharmonisan itu memang dikira memang harmonis, memang betul-betul harmonis. Cuma begini, memang dalam rumah tangga itu kan ada saja. Bagaimana trik kita untuk mengatasi semua permasalahan itu aja. Jadi permasalahan itu mesti muncul di dalam keluarga, itu mesti muncul. Kapanpun saja, setiap detik mesti ada. Cuman bagaimana kita itu mengimplementasikan masalah itu ke semuanya sudah ya. Baik ke keluarga maupun di luar keluarga. Tapi yang utama itu kita bentuk itu jangan terlalu membesarkan permasalahan yang kecil. Itu saja. Jadi kalau misalnya sudah ada permasalahan kecil dibesar-besarkan, itu nanti akan buntutnya akan merembet kemana-mana. Jadi kami itu di sini ya sama-sama saling menyadari kalau kita itu punya salah, saya punya salah, suami saya punya salah, termasuk anak-anak kalau saya. di rumah itu yang biasanya lebih banyak ngalah itu suami apa istri kalau jenengan? Suami saya. Suami. Kelihatan ya suami lebih lebih garang, lebih galak. Iya. Tapi kalau putra putri tipikalnya seperti apa? Saya lihat kok nggak sama ya antara satu dengan yang lain. Iya, betul. Anak-anak saya itu memang nggak sama. Karakter dan wataknya itu beda. Yang satu itu keras, yang satu kerasnya itu luar biasa. Nggak bisa dipengok. Ekstrim gitu ya? Ekstrim. Yang satunya itu agak bisa Kalau yang keras itu yang biasanya paling pintar ngatasi itu ayahnya apa ibunya? Dua-duanya. Oh gitu ya? Dua-duanya. Nggak ada yang paling gitu, nggak ada ya? Cuman kalau saya sudah down nggak bisa sama sekali, terpaksa ayahnya yang ngatasi. Ayahnya itu biasanya pakai power apa? Tidak. Dengan kalau ayahnya dengan kelembutan.
Oh, malah ayahnya pakai lembutan. Iya. Kalau bundanya, Kalau mamanya. bundanya, kwek-kwek. Ini saya kira kelengkapan ya. Ini satu apa ya, satu paduan yang begitu lengkap. Di keluarga itu ada yang tukang nyerangap gitu, Iya, tetapi betul. ada yang terus kalem. Tapi kalau kalem semua gitu terus Nggak gimana seru, ya? Enggak seru ya, enggak seru. Tidak seru. Keluarga Bu Sri memang kita lihat begitu uniknya. Jadi di problem rumah tangga hari ini itu kan sekarang itu adalah komunikasi kan. Iya, betul. Orang itu sering hari ini curhatnya tidak ke pasangannya, tapi curhatnya ke media sosial. Problem itu kan gitu. Jadi problem rumah tangga akhirnya tetangga semua tahu atau sealam dunia gitu kayaknya tahu semua. Menyikapi hal itu Bu Lulu. Orang sekarang itu lebih banyak percaya kepada media sosial daripada kepada pasangannya. Itu gimana ini? Tuh saya kira kalau emang medsos itu dibuat untuk Tempat curhat gitu. tempat curhat itu sangat tidak betul. Salah besar ya. Tapi kalau menurut saya kalau ngajari anak-anakku ya, terutama keluargaku ya, terus terutama kayak murid-murid itu ya, saya bilang gini, kalau kamu lagi marah, lagi sedih, jangan pegang HP. Kalau kita sedih pegang HP, nanti melontar kemana-mana. Kesedihannya dituangkan dituangkan jangan pegang HP, taruh HP-nya gitu. Oke. Mending megang tasbih sampean zikir kepada Allah. Insyaallah. Gitu saya lari ke Allah sudah. Lalu bagaimana dengan Bu Sri ini, Bu Sri? Kalau sekarang ada juga yang curhatnya nggak ke medsos tapi ke tetangga. Kalau saya tidak seperti itu. Ah. Lebih baik menghindari seperti itu karena dampaknya kalau bercerita apalagi kepada lawan jenis ya, mendingan menghindari itu. Nanti nggak usah Karena cerita dampaknya sekalian ya? negatif. Lebih baik diceritakan ke keluarga saja Keluarga. daripada mencuat keluar, mendingan karena sudah banyak dampak negatif itu bercerita di luar dengan orang lain, apalagi Lawan dengan jenis. teman lawan jenis itu akan Jadi berbahaya, fitnah. jadi fitnah, malah nanti Nah. memperburuk masalah. Sekarang mungkin ada tip nggak? Kadang ada loh keluarga, suami atau istri yang malas cerita ke pasangannya karena pasangannya kadang dicerita itu nggak ngerespon atau juga salah dalam ngeresponnya. Gimana sih? Ada pasangan loh malas gitu loh cerita ke pasangan itu. Ya harus bagaimana tahu triknya dong. Ya ini. Harus ada triknya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pasangannya kayak saya ya, contohnya saya ya, suami saya kan pendiam, sulit diajak komunikasi itu sulit. Tapi bagaimana trik kita supaya suami kita itu bisa lah untuk memahami kita. Gimana cara gelicek kah? Gelicek orang Ya. diam ini kan pendiam Ya. ini. Ya paling tidak itu ya diusahakan lah bagaimana caranya supaya suami saya itu bisa lah untuk mengungkapkan itu. Saya lihat Bu Sri itu kan orangnya frontalan. Itu ada rayuan-rayuan mesra-mesraan gitu ada. Kalau saya tidak suka seperti itu. Oh. Tidak suka seperti Ya memang tipikal orang beda-beda ya. Iya. Karena apa? Kalau rayu-rayuan seperti itu kayaknya bukan suami istri menurut saya. Seperti orang selingkuhan gitu. Jadi saya menghindari seperti itu. Kayaknya lucu gitu loh ya kalau misalnya kita itu Apa ada masih rayu-rayu. sayang-sayangan Oh, gitu. itu zaman Siti Nurbaya dulu ya. Yang apa namanya ya? Yang ingin selalu dekat gitu ya, tapi dia itu tidak pernah mempunyai inisiatif atau cara yang lebih tepat seperti apa, bukan seperti itu. Jadi cara-cara langsung Bicara langsung ke poin gitu. Oke. Itu Tapi kan bagus. sebenarnya kan gini, saya hampir banyak perempuan kalau kita sering ngobrol itu biasanya udah tahu digombali tapi seneng gitu loh. Bener gak sih? Iya. Sampean tipikal yang begitu nggak digombali? Kalau saya gini, Hmm. kalau suami itu diem saja ya, saya bilang masak misalnya ya, seperti masak, enak ta masakanku gitu. Udah ngomong, Ah. lek ndak ngomong berarti bojoki panganannya enak. Oh. Jika tidak enak gini, kok asin? Gitu.
Sampaikan. Rasulullah nggak gitu loh ya. Kasihin Bu, gitu. Oh, bilangnya. kalau Tapi enak- kalau enak ada. Salam ke Pak Adib. Kalau enak dipuji, kalau nggak enak diem aja. Semestinya kalau enak tuh komen dong. Kalau tidak enak juga komen. Oh, kapan ketemu Pak Adib yo? Kalau tidak enak saja tidak komen. Tapi kalau enak tidak komen. Saya tadi sekarang ngerti. Kalau tidak ada suaranya, oh berarti enak masakanku. Gitu aja dah. Tapi kadang memang gitu, saya sendiri gitu ya, tahan untuk tidak mengomentari hal negatif dari masakan keluarga. Itu memang kadang ini ya, keperucut kadang Asin gitu. Bu, enggak ada bilang tidak enak. Asin Bu gitu. Iya ya, Masya Allah. Ini catatan bagi suami-suami. Para suami. Untuk saya juga. Jadi istri itu kadang sudah Capek. karena motivasinya bukan hanya sekedar capeknya ya, karena curahannya itu kan bukan hanya tenaga tetapi rasa. Jadi perasaan bagaimana ingin membahagiakan, ingin menyenangkan pasangan, tiba-tiba nggak disentuh atau malah keluar kata-kata rabi ta kayak kasinan. Itu kadang kan menyakitkan kan gitu Bu Sri. Bu Sri pasti akan serangap, kakak salah. Enggak lah ya. Tapi itu kan hanya candaan ya, Memang kita candaan. harus hati-hati kalau masak memang. Kalau emang kasinan itu memang sangat tidak enak. Semuanya rasa itu hilang. Oke. Tapi yang perlu suami-suami pahami bahwa istri adalah bukan hanya sekedar pasangan hidup, tetapi ini partner dalam kehidupan. Satu hal yang ingin saya sampaikan, dia mau menua dengan bersamamu itu adalah sesuatu pengorbanan yang luar biasa. Artinya dia punya pilihan untuk menua bersama orang lain, tetapi ketika menua dengan diri Anda atau sebaliknya, istri-istri juga harus berpikir sama. Saya kira poin yang kita bisa ambil dari berbagai bentuk rumah tangga, berbagai bentuk cara komunikasi, yang penting adalah saling kepercayaan tadi itu ya, Saling menghargai itu. menghargai. Masya Allah. Iya, ini akan menjadi tip bagi calon pengantin atau pengantin baru yang sudah nikah di KUA Pajarakan. Nah, kita doakan Mbah Huti ini semoga diberikan kesehatan, rumah tangganya bahagia, anak-anaknya juga bahagia, dan doakan kami yang masih muda-muda, sok ngoder ya. Doakan kami yang masih muda-muda ini semoga bisa meniru sampai kakek nenek gitu, rumah tangga kami bisa juga bahagia. Kalau saya bersama istri dan anak-anak itu Masya Allah sering iri ngelihat orang-orang yang sampai sepuh gitu, kelihatan harmonis. Insya Allah semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjaga keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan cinta, penuh dengan canda. Penting canda di dalam rumah tangga karena biar tidak terasa kaku gitu ya, dan sakinah mawaddah warahmah. Nanti di kesempatan lain kita akan bicara dengan tema yang berbeda atau tema yang sama dengan narasumber yang berbeda. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bauti atas bersedianya untuk ngobrol dan sharing bersama para pemirsa. Dan terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share, komen juga. Bagaimana dengan podcast perdana kita hari ini, boleh dikritik dan sarannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sahabat Regi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik kan? Ringan kan? Asik-asik. Coba kita dulu karena memang Ya bias. yang ditanyakan